Saya ingat banget harganya 25 juta saya dikasih teman. 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah, bulan ke-7 itu saya tidak ada sama sekali dapat project. Sampai di situ saya ngerasa mungkin bener ya. Orang pada bilang pagi hari ini aku sedang mau menyambangi kantornya Bilhome yang baru dan ngobrol-ngobrol sama foundernya Bu Ardesi Natalia. Dan kita kepoin seperti apa ruangan-ruangan di dalam dan kantornya. Yuk ikutin aku. Take my hands and praise your lights. It's the way that we can ride. It's the way that we can ride. Think I'm meant to win another life, so break me up another time. You're up around me and you give me life, and that's why now. Wow, ini lounge-nya, ruang tunggunya keren banget. Jadi sebenarnya ini tuh kayak extension, bagus banget di depannya. Terus kemudian kita masuk ke dalam. Wah, ini keren nih. Ini nanti kita tanya ya, apa namanya, seperti wallpaper tapi bukan wallpaper. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, ini ada produk-produk yang dikerjakan oleh Bilhome. Kita sapa dulu, ini tim Bilhome. Hai! Selamat pagi! And kita ke atas dulu. Jadi kantor Bilhome ini ada 2 lantai, alamatnya di Jalan Mayor Ruslan, Palembang. Kalau teman-teman tahu tuh di dekatnya Rambang. Yuk kita naik. Nah, kita sampai di lantai 2 kantornya Bilhome. Wow, ini tuh konsepnya katanya modern luxury. Ini ruang meetingnya. Dan ini ada beberapa produk-produk yang biasa dipakai oleh Bilhome. Wow, homey banget ya. Nah, wow, sofanya keren banget. Kita cicipin dulu. Kantornya nyaman banget kayak di rumah. Sekarang kita panggil dulu siapa yang punya. Hai, congratulations. Thank you so Padahal kemarin much, opening Ibu udah kesini ya. Iya, sering-sering kesini lah. Iya, wow. Nah ini dia ruangannya Ibu Ardesi Natalia, Bilhome. Ini tuh konsepnya apa sih? Konsepnya dari ruangan ini ya, lantai 2 sama lantai 1 itu sebenarnya modern luxury. Sesuai ya? Sesuai. Jadi kan orang itu ini lebih ke gue banget gitu loh, modern luxury. Modern luxury. Jadi kesan luxnya ada, terus modern, terus kemudian juga ada sentuhan-sentuhan. Nah, ini nih anyway tadi aku bahas juga di bawah yang ada kayak spot di corner. Ini tuh namanya apa sih sebenarnya? Kalau ini namanya bahannya Create. Jadi kebetulan semua material-material interior yang di Bilhome itu kita cari yang paling up to date, Bu Endang. Ya, Create itu apa? Semacam wall molding kah? Atau dia bukan wallpaper kan ya? Iya, sebenarnya kayaknya bahannya dari wallpaper tapi dia bukan wallpaper gitu loh. Jadi dia kayak customize tapi bahannya tuh beda karena kalau ditembak lampu tuh ada cahayanya gitu. Betul, mewah banget ya. Iya. Pemeliharaannya susah nggak sih? Karena ini baru ya, saya rasa testimoni beberapa customer kayaknya belum ada yang komplain ya sejauh ini ya. Jadi easy to maintain. Iya, betul. Ini ruangannya mewah banget. Ini juga ada sofa-sofa cantiknya. Terus kalau teman-teman incomers nanti yang mau buat kantor atau rumah yang se-homey ini, senyaman ini, langsung hubungin ke Ibu Ardesi Natalia Bilhome. Terima kasih Bu Endang. Iya, ini di shoot dong sebelah sini nih. Aku mau duduk di sini, keren. Ya ini kebetulan semuanya kita customize semua. Ini tidak ada yang beli kecuali kursi ya. Dari sofanya, dari meja ini pun kita bikin sendiri. Dan lampu itu pun custom, semuanya kita bikin sendiri. Wow. Kecuali jam ya sama televisi. Kalau Bu Desi udah bisa buat televisi, tolong kabarin saya. Iya, saya buka divisi baru nanti.
Buildtech. Oke, Buildtech Electronic Solution. Kita mau ngobrol di sini atau mau ngobrol di mana nih? Kayaknya kita ngobrol di luar aja yang lebih empuk. Siap. Kebetulan kemarin Ya. ini saya beli sofanya dari The Hub loh. Oh wow, Nih. oh iya. Keren banget ya, warnanya juga mewah, elegan. Iya, dari The Hub Sudirman ini karena saya lihat kemarin itu nih kayaknya cocok banget buat ruangan saya yang modern, luxe, terus ada goldnya, terus ada nuansa abu-abu gitu loh. Kang Sofa ya, Kara Iya, dari Living. Kara Living Kang Sofa. Nah, sekarang ngomong agak seriusan. Boleh. Takut nih kalau ngomong yang serius. Iya, jadi kalau ngelihat tadi dari tadi ornamennya itu sesuai yang Bu Desi bahas tadi tuh banyakan gold ya. Jadi gold itu sendiri ternyata ada filosofinya. Iya. Itu gimana sih? Jadi sebenarnya saya itu kan sering untuk menggali apa sih yang lagi up to date untuk sekarang-sekarang ini. Seperti bangunan, saya pernah cerita sama teman, ini mungkin tahun depan nih Art Deco bakal booming nih, saya bilang gitu. Dan ternyata sekarang konsep bangunan Art Deco bener booming. Nah, kalau dilihat dari fasadnya gedung ini dari depan, itu kan sebenarnya ada sentuhan Art Deco juga, Bu. Dari atas sampai ke bawah dan di lantai 1. Tapi saya kombinasikan dengan konsep modern luxury. Kenapa? Karena saya kan bergerak juga di bidang interior. Jadi saya pengen menonjolkan kesan mewahnya ada, modernnya ada, luxury-nya juga ada. Jadi sebenarnya konsep itu bisa kita combine. Cuman hati-hati, ada juga beberapa konsep yang tidak bisa kita combine. Contoh, misalnya konsep industrial sama konsep modern luxury gitu loh. Itu kan hal yang berbeda. Gitu. Tapi kalau saya lihat juga dari sentuhan lantai, tangga, itu sedikit ada industrialnya ya, gedung ini ya. Saya pisahkan, jadi kayak di lantai 1, terus juga tadi kalau Ibu ke atas tuh kan ada melewati bioskop ya. Iya betul. Looks like kayak judul-judul film gitu kan yang sedang tayang Barbie ya. Iya. Jadi itu konsep yang saya nggak ada lux-luxnya di bawah. Itu dia kan industrial ya di selasar dan di lorong lantai 1. Iya. Nah, tapi kalau kita ke kafe yang ada di bawah itu lebih ke American kayak ada onik-oniknya gitu. Nah, itu saya bikin tema kayak ke American gitu. Oke, jadi sesuai lah ya, karena di bawah adalah ruang kerja para arsitek, ya kan sipil, jadi memang ya udah industrial yang memang harus serius fokus gitu ya. Nah, anyway tentang bahas tadi tentang unsur-unsur gold, sebenarnya kalau kita ngomong tentang percaya atau tidak percaya, ya gold itu pun unsur yang sangat mewah. Jadi saya juga meyakini bahwa kalau ada unsur gold, ya itu akan attract rezeki-rezeki yang lain. Setuju nggak? Setuju banget. Jadi ya tadi ya saya selalu belajar untuk hal-hal yang up to date dan untuk hal-hal yang baru gitu. Kalau dulu sebenarnya orang bilang, kok norak ya gitu. Pasti orang ada yang beranggapan gold itu kok norak, jangan terlalu norak gitu kan. Ya karena mungkin gold itu juga kesannya terlalu glamor. Tapi ya tadi ya saya banyak baca artikel dan saya juga mempelajari banyak beberapa hal bahwa memang sentuhan gold itu sangat berpengaruh terhadap feng shui ruangan gitu loh. Ya kayak tadi ya afirmasi, percaya atau tidak percaya, warna gold itu bisa mendatangkan rezeki, Bu. Jadi untuk kantor Bu En boleh ditambahkan sentuhan-sentuhan. Ya meskipun interiornya udah terlanjur, kita boleh tambahkan misalnya di aksesoris, ya kan, mungkin di mejanya yang bisa diganti. Cuman harus juga menyesuaikan dengan konsep interior yang ada. Oke, jadi ornamen-ornamen itu tidak selalu harus permanen, tapi bisa juga misalnya jam dinding, betul, vas bunga, lebih ke aksen gitu. Tapi kita harus banyakin lah sentuhan goldnya gitu. Karena gold ini perpaduan gold ya sebenarnya yang bikin glamor itu gold itu sama hitam gitu loh. Ya, cocoknya akan hidup gitu ya. Gold, hitam atau abu-abu, pokoknya gold dicampur dengan warna yang gelap gitu. Oke, jadi mix and match seperti baju perempuan lah ya. Kalau dipadu-padankan pas itu menjadi sesuatu yang cantik. Oke, flashback sedikit ya sebelum launching kantor ini, sebelum akhirnya ada di kantor ini, sebenarnya perjalanan Bilhome itu di mana sih gitu? Tell the story, gitu. Where the story begin gitu.
Ini saya cerita dari mungkin Bill Home pertama kali ya. Boleh. Kalau saya kan kalau bekerja as arsitek and kontraktor kan udah kurang lebih 12 tahun ya sampai hari ini. Tapi 13 tahun ya sampai hari ini. Tapi untuk perusahaan Bill Home ini sendiri itu sebenarnya masih baby banget Bu. Jalan ke 4 tahun ya. Tadinya saya berpikir nggak perlulah bikin perusahaan, ngapain bayar karyawan, belum bayar pajak, belum nyari gedung, enakan sendiri borong-borong kemana. Tapi saya berpikir ya ini saya nggak akan maju kalau saya nggak akan berani untuk buka yang namanya perusahaan yang berbadan hukum. Akhirnya saya buka dengan yang pertama kali gedung Bill Home itu ada di Dempo lantai 2. Nah waktu itu saya banyak dapat masukan yang sebenarnya bukan positif, malah negatif semua. Jadi itu sebenarnya hampir menghentikan langkah saya. Jadi kayak orang bilang ngapain sih sewa di Dempo tapi di lantai 2, jin yang datang, hantu yang datang, gitu-gitu. Jadi tapi ya tadi ya kadang-kadang kita harus pura-pura tuli gitu loh supaya kita mencoba dulu. Kadang-kadang kan kalau misalnya kita terlalu banyak dengar masukan dari kritik orang lain, kita jadi nggak bisa yakin dengan diri kita sendiri, jadi kita kayak terintimidasi. Tapi saya juga nggak nekat gitu, maksudnya saya juga nggak ngotot apakah memang ini benar jalannya gitu kan. Seorang perempuan ya orang dari keluarga yang sederhana gitu kan, dari nol, bukan dari nol sih, dari minus. Saya dari karyawan perusahaan, apakah saya bisa gitu. Ya tapi tadi ya bermodal nekat dan semangat lah ya Bu ya, semangat dan apa sih kalau bahasanya tuh tambeng ya. Jadi tebel kuping lah. Tebel kuping. Pokoknya pura-pura tuli gitu loh. Pura-pura tuli dan akhirnya saya jalan dan ternyata 7 bulan itu proses. Waktu pertama kali saya sewa kan saya 1 tahun itu Bu sewa. Saya ingat banget harganya 25 juta saya dikasih teman. 1 tahun itu kan 12 bulan. Nah bulan ke-7 itu saya tidak ada sama sekali dapat project. Sampai di situ saya ngerasa mungkin bener ya. Orang pada bilang ngapain buka perusahaan. Saya pengen tutup perusahaan itu. Saya pengen udahlah saya kerja kayak biasa, borong-borong aja lah keliling lapangan gitu, nggak usah ada karyawan segala macam. Dan waktu itu saya putuskan untuk ya oke, saya bawa dalam doa lah. Waktu saya di doa tuh saya bukan begging lagi sama Tuhan. Saya udah nyerah, maksudnya Tuhan mungkin ini bukan jalannya. Ya udah, terima kasih buat kesempatan. 1 minggu kemudian ya seperti kita pernah di podcast ya, ada 4 project dalam 1 bulan itu langsung datang gitu loh. Kan saya pikir ketika kita berserah ya, bukan menyerah ya, pasrah. Iya, berserah tanpa kita ngotot. Mungkin Tuhan tuh kesian kali ya sama saya ya. Ini anak kesian gitu ya. Akhirnya 4 project dan ya tadilah banyak lika-liku. Tidak semua project menguntungkan. Tapi di situ saya belajar. Dan 1 tahun berlalu, saya berpikir nih Bu. Kan dari 4 project mungkin udah adalah saya dapat pemasukan ya. Saya berpikir saya mau ada rasa kesel juga di dalam diri. Oke, saya mau cari kantor yang di tengah kota gitu. Ya walaupun belum bisa beli ya waktu itu kan. Saya masih sewa juga. Akhirnya ya punya teman dan relasi yang baik-baik ya, dikelilingi sama teman yang baik. Saya sewa di gedung Palkomtek, itu punyanya Pak Henry. 2 tahun. Saya bilang sama Pak Henry, saya bilang kok saya nggak mau kalau cuma sewa 1 tahun. Saya kayak kucing beranak nih. Dari Dempo sebentar ke sini, sebentar ke sini. Ya udah nggak apa-apa, kamu pakai. Akhirnya saya sewa kantornya Ko Henry dan luar biasanya proyek juga semakin banyak di situ Bu. Tapi ya bukan semata-mata karena lokasi ya, karena mungkin rasa takut saya, rasa semangat saya untuk saya ini udah punya beberapa karyawan, saya nggak mau putus di tengah jalan, mereka mau makan apa, tukang-tukang segala macam. Jadi ya itu cambukan lagi yang luar biasa dan akhirnya 2 tahun selesai, 6 bulan sebelum 2 tahun, Ko Henry-nya ngomong, Bu, saya mau pakai di gedung. Saya berharap waktu itu saya masih lanjut lah 2 tahun lagi gitu kan, supaya saya bisa bernafas dulu maksudnya kan. Tapi ternyata 6 bulan jatuhnya 1 tahun belakangan ya.
jatuhnya 1 tahun belakangan itu saya ternyata nggak sesuai sama rencana saya yang saya pikir saya bisa menyewa. Akhirnya saya mulai muter otak nyari lokasi di mana. Tapi saya punya niat kalau bisa jangan sewa lagi deh gitu. Ya saya kalau bisa udah punya gedung sendiri. Ya karena niat kita tadi baik ya dan kita selalu bawa apapun itu di dalam doa. Ya mungkin Tuhan juga balik-balik lagi kesian kali Bu. Saya dapat lokasi di sini. Terus juga tanpa terasa interior sebenarnya saya pikir tadi udah yang sederhana aja. Ngalir. Pas lihat dan cek pembukuan, wow luar biasa. Ya tapi saya puas ya. Maksudnya kayak Bu Endang bilang, saya ada cerita kemarin. Bu Endang bilang, ini investasi, nah itu yang menguatkan saya loh. Bisa bangun Gitu. satu rumah ya interiornya. Iya. Nggak apa-apa karena kan memang industrinya memang perusahaan interior, ya kan. Terus kemudian developer, kebangun rumah dan lain-lain. Jadi kan orang datang ke sini tuh ambience udah beda gitu. Ya ngelihat something yang memang ya ini kita kerjakan loh gitu. Kita bisa buat seperti ini. Oke, luar biasa Bu Desi ini orangnya goal getter. Jadi mau sewa 2 tahun lagi tapi malah akhirnya pindah ke kantor yang sekarang udah gedung sendiri. Congratulations. Terima kasih Bu Endang. Semoga semakin banyak berkat dan banyak klien yang terbantu, banyak orang yang punya rumah dengan layak dan efisien. Nah, bicara tentang efisien, banyak orang yang berpendapat bahwa kalau pakai arsitek, pakai kontraktor yang memang itu berbadan usaha tuh mahal. Gimana mematahkan mitos itu? Sebenarnya mungkin kalau saya cerita di sini, mungkin ada sebagian yang percaya, ada sebagian yang nggak percaya. Tapi untuk lebih mempercayakan, itu banyak teman-teman saya yang mereka betul-betul merasakan bagaimana perjuangannya ketika mereka tidak memakai arsitek dan kontraktor. Ujung-ujungnya mereka nyerah. Karena yang namanya project itu nggak segampang kita beli barang, Bu. Kita bisa ngecek gitu kan. Kalau ada cacat kita bisa retur. Tapi yang namanya rumah, apalagi hunian ya, filosofinya itu banyak gitu ya. Kita juga harus punya perencanaan yang matang, ya kan. Punya budget juga yang maksudnya punya budget yang terkondisikan gitu loh. Nggak ada juga orang yang misalnya ini dia punya uang gitu ya, tapi uangnya belum cukup gitu. Tapi strateginya salah. Makanya dia ketika dia ada uang, rezekinya nambah, rumahnya jadi berantakan. Maksudnya dia nambah ke kanan, nambah ke kiri, nambah ke depan, ke belakang. Mungkin dia ke atas terus pada proses renovasinya tuh jadi ya berdebu segala macam. Nah, itu jangka panjang yang tidak difikirkan oleh mungkin banyak orang gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita hitung-hitung lagi secara kalkulasi, dengan kita memakai arsitek dan kita memakai jasa kontraktor yang berbadan hukum, sebenarnya itu akan menunjang tingkat kesafetyan dan kenyamanan kita sendiri gitu loh. Jadi kita tidak merasa tertipu. Jadi ada yang berpikir, enakan saya mah tukang langsung deh gitu. Nah sekarang lebih murah gitu. Tapi apakah bisa dapat hasil sesuai yang dibayangkan gitu. Tapi kalau misalnya sama kontraktor, didesain oleh arsitek yang berlisensi, perencanaannya tepat gitu kan. Kita juga tahu nih budgetnya berapa, asalkan terbuka gitu ya. Kita juga bukan misalnya, mungkin orang berpikir ngedesain sama arsitek tuh desainnya pasti mewah gitu. Itu salah. Jadi ketika seorang arsitek mendesain, ya dia perlu pendekatan secara personal sama klien gitu. Dari calon segi pemilik rumah lah ya. Betul, dari segi yang paling utama sebenarnya apa sih Bu? Budget. Jadi kalau dia sebutin, Bu saya cuma punya budget angka sekian. Nah si arsitek ini dengan ilmunya tadi bagaimana menciptakan angka sekian dengan hasil yang 2 kali lipat kalau bisa gitu. Maksudnya visual dari segi visualisasi ya gitu. Jadi sebenarnya anggapan pakai arsitek mahal itu salah gitu loh. Orang yang nggak terbuka yang malah justrunya jadi beban. Kadang gini, ada juga beberapa klien yang nggak terbuka soal budget. Jadi ya bikin aja lah bla 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 karena mungkin ada rasa gengsi ya. Sesudah kita keluarin gambar jreng gitu kan, mewah. Otomatis kan bangunnya nanti aja deh. Nah, itu kan timbul asumsi, iya lo bener lo pakai arsitek tuh mahal. Lihat aja nih rumahnya semewah ini. Nah, tapi kan tadi balik lagi tidak adanya keterbukaan antara si klien dan si arsitek gitu. Jadi dari awal
udah harus dikasih tahu kebutuhannya, Iya. kebutuhan ruang, kebutuhan gedungnya tuh seperti apa dan dana yang disediakan. Ya, karena kalau tadi nggak tepat perencanaannya dari awal, kayak rumah itu jadi kayak rumah bersayap ya, sayap kanan, sayap kiri, sayap atas, dan mungkin secara construction pun belum tentu kuat gitu ya. Dan secara estetika mungkin juga nggak cantik juga gitu ya. Betul. Justru kalau menurut saya orang-orang yang membangun rumah dengan budget minim itu yang wajib untuk pakai arsitek. Oke. Kalau orang yang punya budgetnya banyak pakai arsitek, Unlimited ya kan? ya itu Ya, udah udah wajar, pasti. udah dia Ya, bisa ya. aja gitu. Ya. Tapi maksudnya di sini kenapa saya menekankan orang-orang yang punya budget minim wajib punya arsitek, karena apa? Jangan sampai dengan budgetnya yang minim dia salah kerja, dia salah perencanaan. Akhirnya apa? Dia menyesal. Ya gimana, uang udah habis gitu loh. Punya segitu-segitunya. Iya. Namun nggak tepat sasaran gitu, Betul. nggak sesuai kebutuhan dan apa yang diinginkan. Wow, insightful. Jadi ini juga satu perspektif baru, pakai arsitek itu harus terbuka gitu. Jadi sesuai on budget, sesuai kebutuhannya seperti apa, dan itu justru akan ngebantu untuk bisa punya hunian atau rumah atau office juga sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau bicara tentang rencana nih, planning, kemudian ke depan build home itu apa aja sih divisinya, terus mimpinya seperti apa, bisa dikasih tahu ke incomers. Ya, jadi mungkin seperti doa kebanyakan orang lah ya. Dan saya juga bersyukur hampir 4 tahun Build Home ini sudah melahirkan 2 dan sebentar lagi 1 lagi, Bu. Jadi Build Home tadinya kan saya sebenarnya fokusnya di desain dan konstruksi saja, fasad ya, pembangunan rumah. Tapi mungkin ada beberapa klien yang udah Bu Desi sekalian aja deh interior gitu. Akhirnya 2 tahun belakangan saya buka divisi interior dan ya luar biasa, di luar ekspektasi saya gitu loh. Ternyata beberapa proyek tuh antri, orang antri aja tahan gitu loh. Itu di luar ekspektasi ya, ya rezeki lah. Sesudah itu mengembangkan ke Bidland, saya dipercayakan untuk mengelola ya, mengelola perumahan Casabella, dan ini kita lagi on proses untuk satu lagi divisi build steel, konstruksi baja, kanopi, railing, pokoknya semua yang berhubungan tentang pembesian, lampu-lampu jalan. Ini tapi kita masih on proses, kita masih prepare. Doakan Ibu Endang. Semoga lancar. Ya. Jadi ada build home, membangun konstruksi rumah, menggambar desain, kemudian ada build room, itu ada interior. Jadi untuk satu kamar pun itu bisa didesain oleh build home, ya apalagi satu rumah, apalagi satu kantor. Kemudian ada build land, ya jadi Bu Desi punya proyek namanya Casabella, komersial, residensial. Kemudian yang berikutnya adalah build steel. Jadi kalau mau buat konstruksi baja, pagar, lampu jalan, ya tentang pembesian itu silahkan ke wanita besi, teman besi loh. House anyway. Tadi di bawah ada roti orang benar sama kopi orang benar. Yes. Jangan-jangan ini kan? Ini produknya. Boleh dicicip dulu Ibu Endang. Boleh. Oke, saya cicip ini. Iya. Kopi orang benar. Kopi orang benar. Ini kebetulan adik sekaligus manajer saya, foundernya ya. Namanya Pak Rinaldo. Wow. Gimana rasa kopi? Quiet strong. Untuk aku yang bukan kopi addict. Tapi oke, it's good. Nah, ini rotinya boleh dicicip dulu. Oke, siap. Roti orang benar. Ini gimana ceritanya? Kok namanya roti orang benar? Are you sure aku nih orang benar gitu? Atau aku beli ini jadi orang benar? Gimana itu? Gimana filosofinya? Ya, jadi filosofinya filosofinya tuh begini. Kita bukan cuman sekedar jual roti, ya, tapi ada pesan yang pengen kita sampaikan. Ini kenapa namanya roti orang bener. Itu jadi kayak mengingatkan kita waktu kita beli roti. Kadang-kadang kan kita nih hidup sering lupa gitu loh, bahwa sebenarnya kita tuh udah bener apa belum gitu kan. Ada berat ini ya, iya Besti. gitu loh. Coba gue baca dulu ya. Life is not just to be seen, but to be enjoyed by everyone. Terus di sini ada apa nih?
Roti apa tuh? Kebahagiaan, kebaikan, kesuksesan, kesetiaan, kesabaran, kekuatan, keadilan. Nah, apa tuh? Gimana tuh ceritanya? Kemarin nih ya, kemarin waktu saya kan pagi-pagi tuh ke lapangan, Bu Endang. Ini saya cerita nih true story. Yes. Saya kan ke lapangan kemarin. Jadi waktu di lapangan kan biasalah ada hal-hal yang tidak sesuai itu saya marah-marah. Terus dari lapangan saya ke kantor pagi. Pas di kantor saya iseng nih, pengen deh cobain roti. Roti apa ya? Sesuai dengan suasana hati saya yang lagi marah-marah. Roti kesabaran. Waktu saya udah pesen terus saya makan roti kesabaran itu, ya nggak tahu ya sugesti atau afirmasi, saya tuh jadi anteng gitu loh. Oh ya, Jadi lebih calm gitu. Calm gitu ya, bener. Jadi sebenarnya ya pesan sih ya kalau dari segi rasanya juga Enak ya banget. boleh Ini aku dicicip. lagi makan, ini yang isinya cheese ya kayaknya ya. Iya, itu keju. Kesukaan kamu kan keju? Luar biasa ya habis workout. Nah, jadi itu pesannya. Jadi kalian harus cobain deh. Kalau misalnya lagi dalam keadaan sedih, boleh pesen roti kebahagiaan. Kalau kira-kira lagi ada bukan lagi ada masalah ya, pengen jadi orang sukses, ya udah pesen roti kesuksesan, ya kan? Lagi dalam keadaan lemah, pesen roti kekuatan. Lagi diperlakukan tidak adil, pesen roti keadilan. Wow, keren banget. Tebel banget rotinya anyway. Ini satu tempat tuh dia 2 digabungin. Tapi aku makan 1. Pokoknya satu kotak ini udah hampir kayak 1 piring nasi deh. Makanya sih 2 hari ini saya nggak makan nasi, kayak udah kayak orang bule gitu. Jadi beberapa hari ini saya bahagia, saya sukses, saya sabar, saya kuat. Ini kayaknya kebahagiaan sih ini. Bahagia 1 bulan ke depan. Amin. 1 tahun ke depan. Amin. Cuan. Amin. Dan bisa bermanfaat dan jadi berkat buat orang lain. Amin. Roti orang benar. Nah, ini kan sebelum kemarin pembukaan kantor kan sempet kita kan buat video klip, ya kan nyanyi gitu kan bersama Bang Badai, The Pioneer Man gitu kan. Nah, ceritain dong Bu Desi, sebenarnya itu karya luar biasa. Arsitek bisa nyanyi ya, orang Batak. Orang Batak tuh suaranya luar biasa. Nanti udah bisa dilihat lagunya di Spotify dan lain-lain. Tell me about your song, Ibu. Ya. Sebenarnya kan itu karena Ibu Endang juga. Berawal dari kita buat pameran ya. Iya. Dan kita lihat teman kita nyanyi, terus Bu Endang yang selalu support saya terus, Beb, kamu bisa nyanyi, kamu bikin album bla 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 bla. Terus awalnya saya nggak kepikiran, saya memang hobi nyanyi gitu ya. Tapi saya nggak kepikiran, makanya tadi saya bilang teman yang baik, circle yang baik akan membuat kalian semakin maju dan bisa menggali potensi kalian gitu loh. Dan terbukti Ibu Endang ini orang yang paling sibuk supaya saya keluarin single gitu loh. Bahkan dia yang mencari pencipta lagunya. DM lah semua pencipta lagu. Di DM lah oleh Ibu Endang ini semua pencipta lagu. Dan akhirnya dia laporan, Ibu Desi udah ada 1. Dan kita akan bertemu orangnya. Jadi waktu itu kita ketemu sama Bang Badai. Dan Bang Badai juga bingung di situ. Karena yang men-DM Bang Badai itu Ibu Endang. Ternyata penyanyi ada. Oh, ini bukan artisnya ternyata. Ya, singkat cerita, mulai dari situ ya saya anggap ini hobi ya Bu ya. Profesi saya tetap arsitek, dunia saya di Bilhome. Tapi beberapa kali saya bilang hobi yang mendatangkan uang itu kan luar biasa gitu ya. Hobi yang Keberuntungan. dibayar. Ya, hobi yang dibayar dan mendatangkan uang. Dan memang ya kita menjalankannya enjoy saja gitu. Jadi penyanyi itu kan dengan dunia arsitek sebenarnya hampir-hampir mirip lah karena dunia seni ya. Ya kan? Jadi saya kalau bisa nih semua bagian dari tubuh jiwa raga ini apa yang bisa menjadi berkat buat orang lain ya saya mau gitu. Luar biasa, keren banget. Jadi lagunya udah bisa dinikmatin dan inspirasi juga bahwa saya juga belajar dari seorang Ardesi Natalia ketika saya bilang Bu Desi itu punya potensi yang luar biasa. Nggak semua orang bisa nyanyi. Saya itu nyanyi ya, itu nggak jelas, temponya ketinggalan. Tapi ketika saya dengar Bu Desi nyanyi, itu saya kayak diam dan saya bisa melongo gitu. Makanya saya sadarkan Bu Desi itu punya potensi. Dan
yang saya belajar adalah Bu Desi adalah orang yang mau mengerjakan PR-nya. Ada banyak orang disadarkan tapi nggak mau ngerjain PR-nya. Bu Desi ini orangnya gitu, cepet gitu. Dan akhirnya muncullah sebuah single Manusia Tanpa Rasa. Tantum-tantum ya. Iya. Dan ya luar biasa. Makanya hidup itu adalah kuantum ya. Jadi lompatan-lompatan yang dibuat, tapi itu yang harus ngerjain adalah kita sendiri gitu. Nggak bisa diwakilkan ke orang lain. Ya. Oke, keren banget ya wanita ini gitu. Ini jangan dilihat hari ini kita pakai high heels gitu, tiba-tiba bisa someday kita pakai boot juga gitu kan. Dan manjat-manjat juga ini Bu Desi gitu kan. Terus Bu Desi sebagai perempuan wanita bekerja, gimana caranya membagi waktu antara anak-anak, family, and waktu dalam bekerja. Tentunya juga sometimes masih meeting sama klien sampai malam. Iya, itu hampir setiap hari Bu Enda. Kalau dibilang wanita bekerja membagi waktu, saya akuin dan saya tidak bohong bahwa memang saya tidak maksudnya porsi ada prioritas gitu. Saya pernah juga cerita sama senior saya, beliau guru juga, Pak Idrus namanya. Waktu itu beliau ada ngomong gini ke saya, Des katanya, kamu tuh apa sih yang kamu cari? Katanya. Mungkin kalau Pak Idrus nonton ya. Jadi Pak Idrus ada ngomong, kamu tuh apa sih yang kamu cari? Kamu tuh perempuan loh. Pak Idrus bilang, jangan kerja segetol ini. Waktu ingat banget saya waktu Pak Idrus ngomong itu, saya tuh mau nangis Bu. Karena maksudnya saya udah nganggep beliau itu bapak saya ya. Jadi waktu dia mengeluarkan kalimat itu, dalam hati saya itu teriak, Pak, saya juga nggak mau seperti ini, gitu loh. Tapi balik lagi bahwa setiap orang itu punya karakter masing-masing. Saya percaya juga Ibu Endang juga sama seperti saya, nggak bisa diem, gitu kan. Kalau kita diem malah kita kayak ayam sakit. Jadi saya pikir ya saya ini kan udah dikuliahkan gitu sama orang tua dengan susah payahnya ya, dan saya melihat perjuangan orang tua saya menguliahkan saya. Kalau saya tidak memanfaatkan peluang, memanfaatkan produktivitas, memanfaatkan talenta dan hasil dari keringat orang tua saya untuk saya membanggakan mereka, ya saya pikir kan sayang sekali Bu. Jadi waktu Pak Idrus bilang gitu, itu kalimat yang saya jelaskan ke beliau. Terus Pak Idrus ada ngomong gini, tapi kamu jangan lupa, katanya gitu. Ada hal yang akan kamu korbankan, kamu nggak bisa megang satu, tangan kamu sebelah kiri megang satu, kamu nggak bisa dua-duanya, kata Pak Idrus. Karena pengalaman saya seperti itu, ada hal yang saya korbankan, katanya. Terus di situ tutup cerita, ya saya maksudnya memang saya seorang ibu, anak saya 2, dan saya akui waktu saya tidak sefull ketika saya tidak bekerja Bu. Tapi di sini niat saya tulus, mungkin saya udah jelaskan ke anak-anak, nah mami kerja, cari uang untuk kalian sekolah, mau sampai ke ujung dunia kalau bisa kalian bisa gitu loh. Jangan ada kata nggak bisa sekolah karena nggak ada uang gitu. Karena saya tahu rasanya waktu itu saya mau ambil beasiswa di Belanda. Dari SMA tuh saya mau ambil beasiswa di Belanda, udah lulus. Tapi ya tadi karena saya dari keluarga sederhana, orang tua nggak punya uang, beasiswanya dibayarin, tapi kan ada duit sehari-hari. Yang kalau nggak salah zaman saya dulu saya harus ngeluarin duit 60 juta satu bulan. Ya untuk ngomong sama orang tua ini kan nggak mungkin Bu. Jangankan 60 juta gitu. Waktu mereka ngeluarin uang saku saya kuliah di Unsri aja tuh rasanya aduh kesian gitu loh. Dan saya cari uang juga waktu saya sambil kuliah, udah mulai ngedesain-desain. Jadi saya kubur semua itu. Nah, itu adalah cambuk saya juga kenapa saya bekerja sekarang terlalu keras, karena saya nggak mau ini anak-anak ngalamin hal yang sama dengan saya gitu. Tapi kalau memang dibilang membagi waktu, saya akui untuk saat ini memang belum maksimal, tapi berusaha bisa semuanya saya rangkul, berusaha bisa semuanya adil, mencari uang, mengurus keluarga, mengurus anak-anak. Ya, itulah impian kita. Ya, tidak ada kondisi yang sangat ideal, namun jika kita bersyukur, akhirnya itu menjadi sebuah spirit seperti itu ya, sama. And then pesan untuk
mungkin ada business woman yang lain yang sedang merintis juga layaknya Bu Desi 4 tahun yang lalu atau masih merintis sebagai seorang employee pengen terus kemudian juga untuk ibu-ibu yang ya sama pejuang-pejuang juga untuk family, untuk keluarga, untuk menjadi tulang punggung, backbone. Pesan Bu Desi untuk ibu-ibu yang sedang berjuang. Mungkin di kesempatan ini yang paling pertama dan utama itu kita jangan pernah ragu sama diri kita sendiri ya, karena yang bisa mengukur apa ya Bu ya, mengukur kapasitas mengukur limit dan kapasitas diri kita itu bukan orang lain. Jadi kadang-kadang kita perlu menutup kuping, perlu menjadi orang tuli supaya kita mendapatkan goal yang kita dapat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, carilah circle yang baik. Nah, saya tidak menepis bahwa 2 tahun, 1 tahun terakhir ini saya dapat sahabat yang luar biasa. Seperti Ibu Endang. Aduh. Ya, maksudnya terbukti. Jadi ketika kita mendapatkan di dalam lingkungan circle yang baik, jangan salah pilih temen, itu bisa meningkatkan kualitas diri kita juga gitu loh. Jadi ya di kesempatan ini saya bersyukur banget bisa deket punya sahabat, bukan sahabat, saudara seperti Ibu Endang. Jadi mau kerayan. Yang selalu menguatkan saya. Terus kita kalau udah curhat ya kita bukan wanita besi yang sempurna gitu ya, kita juga lemah. Tapi di situ kita saling menguatkan. Beliau selalu ngomong sama saya, no baper. Jadi saya kerja, no baper. Jadi sampai hari ini apa yang saya capai ya tidak lepas dari doa orang tua, doa keluarga, doa sahabat saya, dan doa orang-orang yang sayang sama saya. Dan jangan pernah menyerah, kamu pasti bisa. Itu sih. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak Ibu Desi atas sharingnya. Sama-sama Bu Enda. Hari ini sangat insightful. Jadi pesan aku untuk semua orang yang ada di Palembang, Sumatera Selatan, satu Indonesia. Kalau mau buat rumah, mau ngedesain kantor, mau buat perumahan, anything, open untuk menghubungi Bill Home, Ibu Ardesi Natalia, didukung oleh tim-tim yang handal, didukung oleh tim yang berpengalaman. Jam terbang Bu Desi sendiri lebih dari 12 tahun, dan saya tahu pekerjaannya beliau ketika dikasih sebuah amanah, beliau itu tahan nggak tidur gitu ya. Jadi memang beliau adalah orang yang responsibelnya luar biasa tinggi. Hari ini bukan karena mengendorse, tapi karena I tell the true story. And semoga konten hari ini bermanfaat. Silahkan di follow sosial medianya Bu Desi, like, subscribe, and share konten kita hari ini. Semoga menjadi berkat dan manfaat untuk orang lain. Amin. Semangat untuk wanita Indonesia dan semua pelaku real estate di Indonesia. See you in the next video. Bye.